Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kakak akan memberikan pemahaman materi tentang vektor-vektor di R2, R3, dan RKN. Untuk materi yang pertama, yaitu vektor dan skalar. Vektor dapat disajikan secara geometris sebagai garis berarah atau panah dalam ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Dan arah panah ini menentukan arah vektor, dan panjang panah merupakan besarnya. Pangkal dari panah disebut sebagai titik pangkal vektor, sedangkan ujung panah disebut titik ujung. Vektor dapat dituliskan dengan huruf kecil tebal, sedangkan besarnya kita sebut dengan skalar. Dan biasanya skalar dituliskan dengan huruf kecil miring. Misalkan, titik pangkal suatu vektor V dituliskan A dan titik ujungnya adalah B, maka dituliskan vektor A panjang AB. Dalam notasi matematika, vektor-vektor pada bidang dimensi 2 dilambangkan sebagai pasangan pada berikut ini. Contohnya, A sama dengan matriks A1, A2, atau A sama dengan dalam kurung A1, A2 kali pangkat T, atau A sama dengan matriks 2, 3, B matriks negatif 4, negatif 1, dan C matriks 5, negatif 3. Jika A, B, dan C masing-masing vektor di R2, sedangkan alfa dan beta adalah bilangan-bilangan real, maka kita menggunakan sifat-sifat berikut ini. A tambah B sama dengan B tambah A tambah negatif A sama dengan 0, A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A, dan yang keempat, dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Yang kelima, alfa dikali A tambah B sama dengan alfa A tambah alfa B. Yang keenam, dalam kurung alfa plus beta dikali A itu sama dengan alfa A plus beta A. Yang terakhir, 1 kali A itu sama dengan A. Jadi yang kedua, norma dan jarak. Panjang dari suatu vektor O seringkali kita sebut sebagai norma dari O dan dinyatakan sebagai panjang O. Untuk mencari norma dari suatu vektor di ruang dimensi 2 atau R2 dan ruang dimensi 3 atau R3, perhatikan ilustrasi di bawah ini. Menurut rumus Pythagoras, kita peroleh rumus panjang O di R2 adalah panjang O akar O1 kuadrat tambah O2 kuadrat. Sedangkan panjang O di R3 dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras sebanyak 2 kali, sehingga memperoleh panjang O sama dengan akar O1 kuadrat ditambah O2 kuadrat ditambah O3 kuadrat. Jadi, norma atau panjang suatu vektor di dimensi n, Rn, didefinisikan sebagai panjang O sama dengan akar O1 kuadrat tambah O2 kuadrat tambah sampai dengan tambah ON kuadrat. Jarak antara dua titik yang terletak di dimensi 2R dan ruang dimensi 3 atau R3 dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini. Oke, untuk sembarang dua vektor di R2, misal A sama dengan A sama dengan matriks A1, A2, dan B matriks B1, B2,
Yang dimaksud jarak A dan B adalah kita menggunakan rumus jarak, yaitu D sama dengan akar dalam kurung A1 negatif B1 kuadrat ditambah dalam kurung A2 dikurang B2 kuadrat. Materi yang ketiga, hasil kali titik. Dalam sub ini dibahas pengoperasian dual vektor yang menghasilkan skalar yang selanjutnya disebut dengan hasil kali titik atau dot product. Perhatikan kembali definisi perkalian dua matrik bujur sangkar A dan B seperti pada pembahasan awal bab 1 pada sebelumnya. Pada definisi perkalian matriks, perkalian entry-entry baris ke I matriks A dan kolom ke J matriks B dapat dilihat sebagai berikut. Oke. Jika matriks AI1, AI2 sampai AIN dikali matriks B1J, B2J kali BNJ sama dengan AIJ B1J plus AIJ B2J sampai dengan AIN BNJ elemen real. Perkalian baris dan kolom disebut kemudian diperumpamakan menjadi perkalian antar vektor yang menghasilkan sebuah bilangan real dan disebut sebagai perkalian titik atau dot product. Hasil kali titik bersifat distributif. Nah, jadi kita sama aja dengan dalam kurung A plus B kali C, atau dengan kita kalikan A kali C sama dengan A kali C tambah B kali C. Untuk hasil kali titik yang bersifat asosiatif dalam kurung alpha A dikali B itu hasilnya alpha dalam kurung A kali B. Sama aja sih, guys. Mari kita ke contoh soal untuk vektor dan skalar. Kita bahas nomor 3 ya guys, teman-teman. Untuk nomor 3, kita ketahui dua vektor di R2 A sama dengan matriks 4 dan 5 dan B sama dengan matriks 6 dan 7. Hitunglah penjumlahan pada dua vektor tersebut. Jika A tambah B sama dengan matriks 4 tambah matriks 4 5 tambah matriks 6 7 sama dengan matriks 4 tambah 6 dan 5 tambah 7 sama dengan matriks 10 dan 2. Oke. Kita lanjut ke contoh soal norma dan jarak. Diberikan vektor V, matriks 3 dan 4, hitunglah norma dari vektor V. Penyelesaiannya kita dengan menggunakan hitungan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dengan A itu 3 dan B itu 4, jadi akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16, yaitu akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Untuk contoh hasil kali titik, kita akan membahas nomor 2. Jika diberikan vektor A 2J tambah 4J tambah K dan B sama dengan I negatif J tambah 3K, tentukan A kali 3B. Penyelesaian
3A kali 3B sama dengan dalam kurung 2I tambah 4C tambah K dikali 3 kali I negatif C tambah 3K sama dengan 3I tambah 4C tambah K dikali 3I negatif 3C tambah K. Kita misalkan bahwa huruf pada contoh tersebut itu 1, J sama dengan 1, K sama dengan 1, I sama dengan 1. Maka 2 kali 1 tambah 4 kali 1 tambah 1 dikali 3 kali 1 dikurang 3 kali 1 ditambah 9 kali 1. Maka hasilnya 2 kali 3 tambah 4 kali negatif 3 tambah 1 kali 9. Jawabannya 6 negatif 12 tambah 9. Hasilnya 3. Kesimpulan, dalam vektor kita dapat sajikan secara geometris sebagai garis berarah atau panah dalam ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Dan arah panah ini menentukan arah vektor dan panjang panah merupakan besarnya. Pangkal dari panah disebut sebagai titik pangkal vektor, sedangkan ujungnya disebut dengan titik ujung. Oke. Sekian. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.